Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fizal laili adarna fizal musallah insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya salimu alaihi Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM atau Ketua Mushola beserta jajarannya. Yang saya hormati Pak Imam Khotib Bilal Ghorim. Yang saya hormati para pemuka masyarakat, kaum ulama cerdik pandai di dalam negeri. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang insya Allah semuanya dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di mushola yang kita cintai ini, yaitu mushola Nurul Jannah, yang kebenaran posisinya sangat strategis sekali di daerah Benteng ini. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menyatakan sholawat Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, seperti yang dikatakan Bapak Protokol tadi, malam inilah malam yang ke-12 ya. Jadi insyaallah beberapa malam lagi kita akan memperingati hari nuzul Quran, hari turunnya Quran. Namun sebelumnya kita coba memulai tentang sejarah itu. Di dalam Al-Quran kita temukan kalimat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Shadaqallahul azim. Jadi itu adalah surah Al-Baqarah. Kita temukan kalimat yang berbunyi Alif Lam Mim. Jadi kalau cerita Alif Lam Mim ini Bapak Ibu saya hormati, sebagian ulama mengatakan Allahu a'lam bil ghalib. Artinya hanya Allah saja yang tahu maksudnya. Tetapi kalau kita mau menelusuri, kita mau mendalami, persoalannya lain. Kita ambil garis lurus saja. Alif Lam Mim, sedemikian itu kitab yang tidak ada keraguan padanya. Dan Alif Lam Mim itu adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Jamaah yang saya hormati, kenapa Alif Lam Mim pada ayat itu dikatakan kitab? Kenapa? Karena pada Alif Lam itu tersimpan data awal, data akhir, data zohir, data batin. Jadi karena dia menyimpan data-data itu, makanya dia dikatakan kitab. Jadi kita jangan pernah berpikir zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin, kitab di situ seperti kitab yang hari ini kita temukan. Kenapa seperti itu Pak Abu Fikri? Karena di zaman Nabi Muhammad semua catatan wahyu itu masih tertulis di atas pelpa kurma, batu-batu, kayu-kayu, tulang-tulang, daun-daun kering. Waktu itu belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat. Nah setelah beliau wafat 2 tahun kemudian di era Abu Bakar As-Siddiq, barulah semua itu diklasifikasikan, dikumpulkan, dibuat juznya, nama suratnya, ayatnya, dan belum dibukukan, belum. Nah pada tahun 40 Hijriah
di zaman pemerintahan Utsman bin Affan, barulah catatan wahyu itu dibukukan. Jadi kalau kita berkata alif lam mim zalikal kitab, kalau kitab di sini kita artikan buku yang hari ini, bukan begitu ceritanya. Lalu bagaimana ceritanya? Ya kembali seperti yang saya katakan tadi. Pada waktu itu pengertian kitab adalah sesuatu yang menyimpan data. Data awal, data akhir. Data zahir dan data batin. Alif lam itulah Allah. Jadi alif lam itu adalah Allah. Nah, Allah ini nama. Kalau nama kan tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada suara, tidak ada kata. Nama siapa? Nama zat pencipta langit dan bumi. Maka dia ingin menyatakan suaranya, ingin menyatakan katanya, ingin menyatakan perbuatannya. Kepada siapa? Ya kepada Mim. Siapa itu Mim? Mim Muhammad. Makanya tidak terdengar suara Allah, tidak terdengar kata Allah, melainkan nyata pada Muhammad. Makanya kata-kata Muhammad itu dikatakan oleh Allah sendiri, wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Tidak adalah yang dikatakan oleh Muhammad itu kecuali sesuatu yang datang daripada aku. Itulah wahyu. Nah, itulah sejarah alif lam. Nah, makanya jamaah yang saya hormati, kaji-kaji seperti ini ya jarang dibuka saat sekarang ini. Tapi sekali-kali kita buka, tidak apa-apa. Biar kita kenal siapa Allah, siapa Muhammad. Jadi semua suara, semua kata Allah itu nyatanya pada Muhammad. Nah, oleh Muhammad, karena itulah wahyu disampaikan kepada sahabat. Oleh sahabat ditulis di pelpa kurma, batu-batu, kayu-kayu, tulang-tulang. Yang waktu itu belum ada juznya, belum ada nama suratnya, belum ada ayat. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, begitu. Nah, setelah itu tertulis, ada juz, ada nama surat, ada ayat, kemudian dibukukan, barulah dia kita katakan kitab. Tapi ingat, kitab yang kita katakan itu tidak sama dengan kitab yang pertama tadi, yang menyimpan data awal dan akhir, zahir dan batin tadi. Nah, kitab yang kita katakan kitab hari ini memang buku beneran. Itu seperti yang di belakang itu. Isinya adalah keterangan tentang petunjuk. Bagaimana cara hidup, di mana kita hidup, akhir hidup kita bagaimana. Maka Al-Quran itu tidak hanya dibaca, tapi dipelajari, didalami, dicari paham dan maknanya, supaya kita dapat hasil. Makanya saya katakan, pengertian tadarus yang selama ini kita laksanakan itu benar-benar qiraat. Tok qiraat artinya membaca. Padahal tadarus itu katanya darusun, belajar, mempelajari, mendalami. Tapi lumayan, udah lumayan itu. Kalau cerita pahala kita dapat pahala, cerita manfaat kita dapat manfaat. Tapi alangkah baiknya kita dalami, kita selami, kita pelajari, sehingga kita mendapatkan manfaat untuk bisa kita amalkan. Itu inti daripada tadarus itu. Contoh begini, semua kita mengatakan bahwa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Dan semua ustadz juga mengucapkan itu, membacakan itu. Hai orang beriman, telah datang kepada kamu suatu momentum, suatu kewajiban untuk kamu as-saum. Pernah tidak kita bertanya apa itu as-saum? Ternyata as-saum itu artinya menahan. Menahan itu artinya memenjarakan. Memenjarakan artinya membelenggu. Pertanyaannya apa yang dibelenggu? Kita tidak tahu. Yang tahu siapa? Allah dan Rasul. Makanya Allah beritahu kepada Rasul, Rasul menyampaikan, idza jaa Ramadan wa futihat abwabul jannah
Wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis sayatin. Kalau datang bulan Ramadan, dibuka semua pintu surga, ditutup semua pintu neraka, dibelenggu setan. Nah, kita kira yang membelenggu setan itu Allah. Padahal kalimat as-saum itu artinya membelenggu. Allah merintah kita, "Hei orang beriman, kamu belenggu setan." Oleh karena kita terbawa arus cerita orang-orang, kisah-kisah yang dibuat oleh orang, akhirnya kita kira setan itu di luar diri kita. Padahal setan itu bermula dari jin dulu, berubah menjadi iblis, baru setan. Itu. Lalu bagaimana kisahnya? Ya itu tadi. Tidak dan tidak semua kita manusia ini mempunyai sifat pantang kelintasan. Artinya tidak bisa melihat orang lebih, kita sudah iri dengki. Pantang kerendahan, mau hebat sendiri. Pantang kurang, udah cukup ngambil hak orang. Pantang kalah. 4 sifat ini digabung, muncul 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4, 14, muncul 3 sifat. Benci, dendam, menghancurkan. Itulah sifat manusia. Dia ada, dia tersembunyi, itulah jin. Dia ada, dia tersembunyi, dia terasa, itulah jin. Jadi kalau kita sudah mulai iri dengki kepada manusia, itu artinya jin kita udah mulai ngamuk. Apalagi kalau bukan sekedar iri dengki, keluar bentuk suara dan kata. Ngomong begini, wah Syanu itu begini, Syanu itu begini. Itu kan jin lagi. Udah iblis namanya. Iblis yang berbisik-bisik. Kenapa dikatakan berbisik-bisik? Dia tidak berani ngomong pada orangnya. Dia ngomongnya di belakang. Itu iblis nama itu. Tetapi seketika dia mau menghancurkan baik moral ataupun material orang yang bersangkutan, dia eksekusi, maka itu namanya setan. Ternyata setan itu nyata, bisa dilihat, bisa dengar suaranya, bisa dipegang orangnya. Siapa setan? Kita sendiri yang setan. Seketika kita melampiaskan rasa buruk dalam hati kita, kita lakukan kepada orang lain, itulah setan. Makanya pada surah Yasin dikatakan, alam ahad ilaikum ya bani Adam ala tabir syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini Allah yang ngomong, Rasul yang menyampaikan. Aku udah jelaskan kepadamu wahai anak Adam, jangan menyembah syaitan, jangan ikuti perangai buruk dalam hatimu itu. Jika itu kamu lakukan, nah sudah, maka syaitan itu kan nyata. Sesungguhnya bagi kamu syaitan itu nyata. Itulah dia. Jadi lain cerita Allah, lain cerita Rasul, lain cerita kita. Kita katakan juga setan itu gaib. Padahal kita telah jadi setan, kita sudah sadar. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, kalau datang bulan Ramadan, setan itu dibelenggu. Artinya 17 sifat tadi jangan dikeluarkan, tekan, belenggu, penjarakan, saumi. Di kita tidak, yang kita tahan lapar, haus, tidak bercampur suami istri siang-siang. Itu kita tahan. Ngupe orang laju, ngicu orang laju, berbohong laju, memfitnah laju. Lepas setannya. Makanya kata Nabi, tidak sedikit orang yang berpuasa, orang berasaumi, menahan, memenjarakan, membelenggu, tidak dia dapat kecuali lapar dan haus saja. Nah, itulah hasil daripada tadarus, pengkajian dan pendalaman. Mudah-mudahan dalam penyampaian singkat ini kita bisa memahami bahwa Al-Quran itu tidak cukup dibaca, tetapi direnungi, didalami, dicari dasar-dasar kisahnya. Insya Allah bermanfaat. Demikian Bapak Ibu saya hormati. Saya tadi ngomong-ngomong dengan Pak Ustadz Akmal. Pak Ustadz, ini terakhir saya nih nyampaikan ceramah, karena kuota saya dua minggu ya, ya? 2 kali ya. Jadi kalau ada salah janggal penyampaian saya selama ini, saya mohon maaf. Insyaallah kapan-kapan Allah mempertemukan kita lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.